Apakah kemudian yang kedua fungsi, yaitu fungsi uang, yaitu unit of account. It is used to measure value in economy. Ya, measure the value of goods and service in terms of money. Jadi kalau kita tahu bahwa kilogram itu adalah alat ukur untuk berat, maka begitulah untuk uang. Jadi dihargai berapa benda ini. Nah, itulah kemudian value of the goods. Ya. Misalnya ya, di buku itu dijelaskan. Misalnya di ekonomi ada 3 barang, yaitu padi atau beras, guru, dan nonton film. Ya, 3 pieces to tell us how to exchange one for another. This means that a price tag has 2 prices. Ya, misalnya, bagaimana intinya kan unit of account itu begini. Misalnya bendanya itu ada 3, beras, guru, dan film. Bagaimana kita menyamakan ekuivalennya itu berapa? Maka kalau tidak ada uang, maka kita harus kemudian punya daftar penyamarataan antara 2 barang. Misalnya, 1 kilogram padi sama dengan 1 jam teaching sama dengan 1 movie. Ya. Nah, ini baru 3. Tapi nanti kalau kemudian barangnya ada 4, barangnya ada 5 dan sebagainya, maka kita harus melakukan penyamarataan terhadap semua ya barang-barang yang ada, dan itu transaction cost akan menjadi sangat tinggi. Biaya untuk melakukan itu sangat tinggi. Ya. Nah ini, what if the number of commodity are thousands? Tentu tidak efisien. Oleh karena itu, pentingnya punya uang atau pentingnya adanya uang itu adalah untuk pengukuran. Ya, 1 kilogram padi itu dihargai berapa rupiah. 1 hour, 1 jam mengajar itu dihargai berapa rupiah. Dan itulah yang kemudian menjadi basis. Yang terakhir adalah store of value. It is a repository of purchasing power over time. Purchasing power over time. Repository berarti tempat untuk meletakkan nilai, tempat untuk meletakkan purchasing power. Ya, saya ngajar, ya, dan ngajar kewajiban saya, maka saya dapat hak. Ya, hak saya itu diletakkan di mana? Ya, hak saya itu diletakkan di mana? Maka diletakkan di uang. Jadi di uang itu adalah di situ ada purchasing power. Ya, it is used to save purchasing power from the time income is received until the time it is spent. Ya, jadi di situlah kemudian diletakkan nilai. Ya. Other assets are also store of value such as stock, bonds, land, houses. Jadi saya mengajar 1 jam, ya. Nilai dari 1 jam saya itu diletakkan di uang tersebut. Berarti uang itu dia mempunyai sifat sebagai storage atau gudang untuk nilai. Nilai apa? Nilai atas saya mengajar 1 jam misalnya. Ya. Money is the most liquid asset. Ya. Other asset involve transaction cost when they are converted into money. Ya. Money kalau kita lihat uang ya dari tahun ke tahun akan ada inflasi sehingga real ya money-nya itu tentu akan berpengaruh, sehingga misalnya dulu ada uang 10.000 bisa dapat 1 piring, misalnya sekarang mungkin 3/4 atau separuhnya. Jadi kena inflasi seperti itu. Tanah itu relatif naik terus harganya ya. Tapi kalau tanahnya relatif naik terus kan berarti ide yang bagus untuk kemudian kalau kita punya uang semua kita investasikan dalam bentuk tanah ya, supaya harganya tidak jatuh. Ya, betul, tapi kalau untuk kita transaksi sehari-hari kan apakah kita harus menjual tanah dulu untuk beli obat misalnya di apotek yang harganya sekitar 5 ribuan? Kan tentu tidak. Ya, maka kita harus mengatur likuiditas kita.